Pemirsa, bagaimana perkembangan dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah Israel belum juga melepaskan tahanan Palestina yang sudah dijadwalkan? Langsung saja kita tanya kepada Dr. Hadiki Habib, selaku Ketua Presidium Mercy Indonesia di Gaza, Palestina. Selamat malam waktu Indonesia, Dokter. Apakah gencatan senjata ini masih terus berlanjut di sana? Selamat malam, selamat sore waktu Gaza. Di Gaza, jalur Gaza, saat ini gencatan senjata masih terus berlangsung. Jadi kehidupan masyarakat sudah seperti biasa untuk pergerakan ya, dan aktivitas pasar-pasar juga sudah semakin aktif. Kami belum menemui adanya perintah atau instruksi yang menyuruh warga untuk mengevakuasi diri. Meskipun minggu lalu itu ada propaganda yang dilakukan oleh pihak Israel, yaitu dengan menyebarkan selebaran melalui pesawat ya, yang disebarkan di daerah Gaza City, yang isinya kata-kata ancaman bahwa akan menyerang kembali jalur Gaza. Tapi masyarakat kami lihat masih tetap penuh dengan optimisme atau tidak terlalu menghiraukan ancaman yang memang sudah sering mereka hadapi sehari-hari. Ya, Dr. Hadiki, mengapa Israel ini sampai sekarang belum melepaskan tahanan Palestina sesuai jadwal yang ditentukan, Dokter? Ya, alasan yang disampaikan kita sudah sama-sama tahu, karena tidak sepakat dengan prosesi serah terima tawanan yang sebenarnya itu tidak ada yang menyalahi atau melanggar kesepakatan dari gencatan senjata, gitu ya. Dan proses serah terima yang dilakukan sendiri yang kami perhatikan secara medik maupun secara hukum internasional juga merupakan bentuk akuntabilitas sebenarnya, untuk memastikan bahwa tahanan yang memang diserah terimakan itu dalam kondisi yang baik, ataupun kalau dia bentuknya jenazah gitu ya, memang sudah diserahkan dengan dilakukan pemeriksaan secara forensik yang sesuai. Ya, Dr. Hadiki, untuk kondisi warga Palestina sendiri di sana ini seperti apa, Dokter? Apakah sudah ada bantuan logistik atau bantuan lainnya yang bisa dirasakan oleh warga Palestina di sana? Ya, bantuan berupa logistik yang masuk dari perbatasan ini masih terus ada. Logistik yang paling banyak adalah bahan makanan saat ini yang sudah masuk, meskipun jumlahnya memang belum sampai memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di dalam jalur Gaza. Sedangkan untuk bahan-bahan atau material pembangunan serta mesin-mesin alat berat ini memang masih sangat terbatas jumlahnya, jauh dari kesepakatan gencatan senjata yang sudah dibuat di awal. Jadi sebenarnya pelanggaran ini sudah terjadi sejak awal. Kesepakatan dan tekanan yang ada itu adalah di pihak Israel. Dan pihak-pihak yang harusnya memang bereaksi keras di dalam proses ini adalah pihak-pihak yang bertugas sebagai negosiator. Karena yang kami perhatikan, pihak dari Palestina sendiri sebenarnya melakukan proses yang sesuai dengan kesepakatan. Demikian. Ya, Dr. Hadiki, untuk rumah sakit di sana ini apakah sudah dapat beroperasi, terkhususnya rumah sakit Indonesia yang berada di sana, dan juga ada berapa tenaga medis atau warga Indonesia yang juga membantu perawatan terhadap warga Gaza di sana, Dokter? Ya, pelayanan kesehatan di seluruh Gaza ini sudah mulai aktif kembali, walaupun belum penuh ya. Di Gaza Utara, Rumah Sakit Indonesia ini sudah aktif pelayanan IGD dan rawat inap, ya, serta 3 hari terakhir sudah mulai melakukan pelayanan operasi kembali. Ada 5 orang tim dari Indonesia di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, terdiri dari 1 orang dokter spesialis emergensi, 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter spesialis bedah saraf, 1 orang perawat, dan 1 orang liaison officer Mercy yang ada di jalur Gaza. Dari Indonesia semuanya. Jadi kita membantu tenaga medis lokal yang ada di Rumah Sakit Indonesia untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang ada. Jadi tidak benar kalau kondisi di Gaza saat ini seperti porak-poranda dan lumpuh gitu ya. Jadi sudah bangkit kembali, apalagi kalau restriksi logistik itu dibuka sesuai dengan hak warga negara yang ada di Palestina gitu.
Ya, Dokter tentu akan Hadiki. lebih cepat pulihnya. Ya, Dokter Hadiki, kira-kira sudah berapa persenkah Rumah Sakit Indonesia ini bisa beroperasi di sana? Dan juga apa yang krusial yang mungkin dibutuhkan oleh Rumah Sakit Indonesia di sana, Dokter? Ya, Rumah Sakit Indonesia sekarang sudah bisa berfungsi sekitar 30% ya, dengan area. Ya baik, terima kasih banyak Dokter Hadiki Habib atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali di sana.